Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ibadika salihin. Wa'afu anna wa ghafir lana warhamna anta maulana fansurna ala al-qawmil kafirin. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alamikum fid darain amin. Wa fil hadith al-hath ala mudaratin nas wa warada aidan at-tawaddud ila nas nisful aql. Waqad warada al-amru bi ijra'in nas ala dhawahir wa tafwid sarair ila Allah ta'ala. Qala Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, man adhara lana khairan amanna wa garabna wa man adhara lana syarran manhu wa abadna wa in za'ama anna sariratahu salihah innama nahkumu bima dhahara lana wa nakilu sarair fi amrihi ila Allah ta'ala. Fal wahyu qad dhahab fanqata bi wafati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa li qawlihi hadza syawahid katsira min al akhbar an-nabawiyah. Masih di dalam pembahasan berkumpul, bergaul, duduk bersama orang. Di dalam hadis kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mudarah. Mudarah itu lawannya mudahana. Kalau mudahana ngelembek karena memiliki tujuan. Tapi kalau mudarah dia mempertahankan prinsipnya, kalau itu baik-baik, kalau itu buruk-buruk, benar-benar, salah-salah. Tapi kalau mudahana membiarkan kesalahan karena dia memiliki tujuan duniawi, itu mudahana. Lah kalau kita kumpul dengan orang dengan cara mudahana, keliru, nggak benar, buruk. Karena kita membiarkan kesalahan orang, tidak mengingatkan, tidak menasehati, apalagi diamnya kita menginginkan duniawi. Tapi kita harus kumpul dengan orang itu mudarah. Selama orangnya tidak melanggar hukum yang ada, maka biarkan sudah. Sikapnya dengan kita, kepada kita, walaupun sangat buruk, nggak masalah. Yang penting dia tidak melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan dalam agama. Mau sikapnya apapun, ya kita ketika ngumpul dengan dia, ya situ biasa. Dalam arti nggak banyak ngomeni dia, ya, dengan mengingatkan, menasehati, ya. Cuek dengan perbuatan orang tersebut selama dia tidak melanggar. Ini namanya mudarah. Beda dengan mudahana. Kalau mudahana dia membiarkan kesalahan. Tapi kalau ini selama orang itu tidak melanggar, ya, dari kemaksiatan, kemungkaran, maka kita ngumpul. Ya. Nah, ini namanya mudarah. Lah zaman sekarang sangat dibutuhkan mudarah ini. Contoh gini, orang nggak punya ilmu,
buat kumpulan. Selama kumpulan itu nggak maksiat, kumpulan itu nggak melanggar, biarkan. Walaupun sangat disayangkan, hal seperti itu sangat disayangkan dari orang yang tidak memiliki ilmu, apalagi tidak bersandar dengan orang yang berilmu, sangat disayangkan. Tapi biarkan sudah. Untuk apa? Mengurangi keributan. Karena kalau diingatkan pasti apa? Jadinya ribut. Biarkan sudah, ngurangi keributan. Nah, ini membiarkan kebaikan berjalan walaupun dilakukan orang-orang yang belum ahlinya atau bukan ahlinya. Biarkan. Ya, ini mudaroh. Lah kita kok perlu seperti ini. Perlu sangat memiliki sifat mudaroh ini. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan at-tawaddud ila nas nisful aql. Membuat kedamaian, menghilangkan keributan di antara manusia itu nisful aql, separuh akal. Artinya apa? Mendekati kesempurnaan seseorang ketika ia menjauhkan keributan di antara manusia. Jadi kita harus punya apa? Punya akal yang sempurna. Akal yang sempurna itu tidak melihat diri kita tapi melihat orang lain. Oh, omonganku ini nggak baik di orang lain, atau sikapku ini kurang baik di orang lain. Itu nisful aql. Artinya apa? Mencari kedamaian, ketentraman atau saling mencintai di antara manusia. Jangan ngomongin itu menurut kamu, itu di kamu, bukan pada orang lain. Karena orang lain itu sifatnya atau sifat sensinya itu berbeda-beda, sensitifnya itu berbeda-beda. Ada orang yang sangat-sangat sensitif, jadi mirip dengan perempuan yang momen, nggak bisa diotik setitik. Walaupun perempuan yang sangat men itu tanpa peduli apapun yang dia katakan, apapun yang ia perbuat, nyakiti orang atau nggak peduli dia, minta dimaklumi. Kenapa? Kata men, maklum mohon aku kata men, ini uang kata men. Nah, ini minta dimaklumi. Ada orang seperti itu, ada sangat sensitif dari orang lain tapi tidak peduli dari apa yang dia lakukan atau yang dia ucapkan. Lah ya apa kita menghadapi orang seperti ini? Ya sudah maklumi aja. Kita harus memaklumi orang walaupun orang tidak memaklumi kita. Kita harus belajar memaklumi. Itu yang bagus, itu nisful aql. Mendekati kesempurnaan. Kenapa? Karena menghilangkan keributan, mendatangkan apa? Saling mencintai di antara manusia yang dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di akhir zaman sekarang, tingkat sensitif itu lebih tinggi. Kenapa? Karena orang malas berpikir, banyak menonton, banyak melihat. Sensitif lebih tinggi sudah. Kenapa? Dia malas berpikir. Karena malas berpikir, ketika ada orang ngomong ini nggak dipikir, langsung wis ngamuk. Nggak dipikir, nggak direnungi apa yang disampaikan itu benar atau enggak, bagus atau enggak sudah. Langsung. Al-amr bi ijra'in nas ala dhawahir wa tafwidus sarair ila Allah Ta'ala. Lah, urusan kita kepada manusia ini kita hukumi secara zahir. Zahirnya benar, zahirnya nggak salah, nggak melanggar, ya sudah.
Adapun urusan lainnya, rahasianya, tujuannya apa, keinginannya apa, serahkan kepada Allah subhanahu. Kita menghukumi secara zahirnya. Oh, zahirnya ini kumpulan baik, yang dilakukan benar, ya sudah. Wah, enggak, ini niatnya itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita dan tidak kita ketahui. Pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Sayyidina Umar bin Khattab beliau berkata, "Man adhara lana khairan amanna wa garabna." Siapa yang menampakkan kebaikan kepada kita atau untuk kita, kita merasa aman dari dia dan kita akan mendekat padanya. Kita merasa aman. Kenapa? Yang ditampakkan adalah kebaikan. Aman kita darinya. Kemudian kita akan mendekat. Kenapa? Mereka senang dengan kebaikan. Tapi sebaliknya, waman adhara lana syarran lam na'manhu wa ab'adna. Kalau kita lihat ada keburukan, ditampakkan keburukan, maka kita nggak aman dari dia dan kita akan menghindar, menjauh darinya. Sekalipun dikira atau disangka bahwa apa yang ada padanya, yaitu sirnya, baik, tapi kita menghukumi secara zahir dan kita pasrahkan yang batin atau yang sir itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sikapnya buruk, tapi batinnya, hatinya bersih, bagus. Kita nggak peduli itu. Karena hukum lihat zahir, bukan lihat batin. Kalau urusan kita dengan Allah yang dilihat batin, tapi urusan sama manusia yang kita lihat zahir. Mabuk, apik wong iki, masya Allah, tidak bisa. Kita hukumi secara zahir. Kenapa? Mabuk kok. Itu adalah kemaksiatan. Masya Allah, orang ini ngerampok sana sini, tuh uangnya itu diberikan kepada anak-anak yatim. Nah, anak masa Allah. Kenapa? Secara zahir dia salah, ngerampok. Walaupun hasil rampokannya diberikan untuk anak yatim, tetap salah. Kita hukumi secara zahir. Adapun batinnya itu kita serahkan kepada Allah. Batinnya misalnya pemaaf, tidak memiliki dendam, bagus. Itu urusannya dia dengan Allah sudah. Tapi nyata dalam kehidupan kita hukumi secara zahirnya. Karena itu kalau nampak kebaikan, ya kita cintai, kita aman dan kita bisa mendekat. Tapi kalau nampak keburukan, ya kita jauhi, kita hindari. Secara zahirnya seperti itu. Ini tinggal nggak ngeliat batinnya urusannya Allah. Fal wahyu qad dhahab fanqata bi wafati Rasul. Wahyu sudah hilang, sudah pergi, sudah terputus dengan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sabda-sabdanya Nabi ini menjadi bukti. Sabda-sabdanya Nabi, perkataan para ulama itu menjadi bukti yang nyata, menjadi saksi yang jelas untuk kita, menjadi bukti dan saksi yang jelas. Karena itu apa yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebetulnya saksi dan bukti dari Nabi untuk kita. Ini lebih baik. Tanda baiknya apa? Disebutkan oleh Nabi. Nabi mengajarkan ini bukti kebaikan atau bukti keburukan. Lah, ketika kita berhias dengan apa yang diperintahkan Nabi, apa yang diajarkan Nabi untuk kita hiasi diri kita, kehidupan kita lewat hadis-hadisnya, itu berarti bisa dinyatakan baik secara zahirnya. Kita hukumi secara zahirnya. Tapi kalau misalnya ada orang yang melanggar, meninggalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi menentang, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Nabi, maka itu adalah orang-orang yang buruk yang perlu kita hindari. Walaupun secara batinnya ia orang yang spesial, kita nggak peduli itu, tapi kita peduli sikapnya untuk kita dekati dan kita teman. Galal Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, man tahawana bil ikhwan dhahabat muru'atuh, wa man tahawana bi sultan dhahabat dunya,
Wa man tahawana bis salihin dhahabat akhiratuh. Imam Sufyan bin Uyainah berkata, siapa yang sembrono bil ikhwan atau yang menyempelehkan, merendahkan bil ikhwan dengan saudara, kepada saudaranya semuslim seagama, dhahabat mura'atuh, akan hilang martabatnya, marwahnya. Wa man tahawana bi sultan dhahabat dunya, yang meremehkan, yang merendahkan sultan, pemimpin, pejabat, dhahabat dunya, akan hilang dunianya. Wa man tahawana bis salihin dhahabat akhiratuh, yang merendahkan orang-orang soleh, meremehkan orang-orang soleh, menjauhi orang-orang soleh, dhahabat akhiratuhu, akan hilang akhiratnya. Artinya apa? Tidak memiliki kemuliaan, tidak memiliki kebaikan, tidak memiliki ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bisa menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghindar dari segala yang dilarangnya, yang dibencinya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.